Oke. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Jangan nyusahin, Oke. udah itu aja. Yes, small listeners, masih dalam topik menarik membangun pola ya dalam smart digital. Kalau misalnya Bro Daniel bilang tadi membangun pola ini kan butuh proses yang lama ya. Dan saya Yes. teringat ketika Smart FM awal tahun ini di tahun 2021 mendapatkan awards ya, ada Malik Awards sebagai media radio terbaik. Kalau dipikir-pikir berarti mungkin beberapa waktu lalu pola yang dilakukan ini bisa berhasil dan juga menuai hasil ya di tahun 2021 gitu Bro Daniel. Berarti apa ya kalau misalnya kita boleh bilang membangun pola ini hasilnya itu nanti akan manis kemudian hari, bisa dibilang begitu atau tidak Bro Daniel? Oke, benar sekali Audrey. Pertama selamat buat Smart FM Radio Network gitu ya bahwa mendapatkan Yes. award Abraham Malik Award kemarin saya dengar juga luar biasa banget. Nah, itu adalah sebuah hasil dari pola yang baik karena dinikmati oleh orang lain. Seperti itu Audrey. Oke. Jadi Ya. coba kalau misalnya Smart FM tidak punya satu program yang pasti, jadi semua maunya apa aja dan sebagainya, tidak terpola gitu ya. Susah juga gitu. Orang untuk menilai sebenarnya ini mau kemana sih seperti itu. Nah, itu tanpa kita sadari. Tapi ketika kita bikin plan, kita merencanakan sebuah pola, pasti itu akan membawa sebuah hasil seperti itu. Pasti akan membawa sebuah hasil. Dan bahkan selama pandemi ini saya banyak juga spend waktu untuk nonton film-film yang bagus gitu ya. Dan ternyata detektif ataupun orang-orang yang melakukan analisa gitu ya, mereka melakukan berdasarkan analisa pola-pola yang ada seperti itu. Jadi mereka lakukan seperti apa, jam berapa, dan melakukan seperti apa seperti itu. Nah pada malam hari ini, Smart Listener dan juga Audrey dan juga semua yang bersama kita di YouTube ataupun yang di Instagram saya, bahwa sebenarnya gini, yang harus kita bangun adalah pola yang kita sadari, yang kita tahu bahwa tujuan akhir hasilnya seperti apa. Itu yang penting. Jadi menyadari. Nah, karena banyak orang terpola, tidak disadari. Jadi dia terpola. Nah, prokrastinasi ataupun gangguan-gangguan adanya gangguan internet gitu ya, sosial media dan sebagainya, itu membuat kita tanpa kita sadari terpola. Contoh yang paling gampang, Audrey, Smart Listener, ketika kita bangun tidur, saya nggak pernah bosan-bosan menyampaikan, ketika kita bangun tidur dan langsung cek handphone, langsung cek Instagram, langsung posting, itu pola. Itu pola. Tapi waktu kita melakukan, mungkin kita tidak sadar gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan terpola. Oke. Harusnya kalau kita mau merubah, oh ya enggak, ketika saya bangun tidur, saya nanti akan posting satu materi konten tentang tips gitu ya. Bangun tidur, sediakan waktu 5 menit untuk mengucap syukur sama Tuhan, kamu masih bisa bangun. Ya kan? Kemudian spend 5 menit lagi gitu ya, untuk narik nafas dan menikmati udara segar yang Tuhan berikan. Seperti itu. Kenapa? Karena tanpa mengucap syukur, tanpa kita menarik nafas dan menikmati itu, kita bukan makhluk hidup. Tapi karena kita menyadari bahwa kita manusia, kita makhluk hidup, bahwa kita butuh udara segar dalam hidup kita, dan ketika kita bernafas, itu membuktikan bahwa kita menikmati pribadi kita sebagai makhluk hidup, Audrey. Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19, ya beberapa waktu yang lalu saya mengantarkan ibu mertua saya ke rumah sakit juga, sesak nafas, butuh oksigen, itu kita sudah terlambat untuk menyadari itu sebenarnya. Tapi ketika kita sehat sekarang sebenarnya, don't take it for granted bahwa ketika kita bisa menghirup udara itu sesuatu yang biasa. Enggak. Itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena itulah modal kita untuk menikmati seluruh hari itu kan, Audrey. Coba kalau pada hari itu kita bangun tidur, kita sesak nafas, kita tidak bernafas dan susah, ya udah hari itu menjadi hari yang parah kan. Hari itu akan menjadi hari yang tidak berarti gitu. Tapi ketika kita bangun tidur, kita sehat, mengucap syukur, lalu ketika kita bangun tidur dan kita menikmati udara yang luar biasa,
Oke. Itulah modal kita untuk kita melakukan sesuatu lagi, dan itu kita sadari. Nah, pola yang seperti itulah yang mau kita bangun, Audrey, Smart Listener. Itu, Audrey. Mhm. Ya, dari hal-hal yang sepele ya Bro Daniel ya, yang mungkin ini kita anggap sebelah mata itu juga ternyata bisa menciptakan ya salah satu kebersyukuran dan juga pastinya menciptakan pola yang baik ketika Betul, Anda memperhatikan hal-hal yang kecil itu tadi yang pastinya betul, berdampak baik untuk betul. Nah, Nah, Audrey, menarik, Audrey. Tadi Audrey katakan hal-hal yang sepele. Saya mau ya, kasih contoh, Bapak Ibu Smart Listener, termasuk Audrey, termasuk ke saya gitu. Kenapa oke. saya rajin olahraga? Ya kan? Kenapa saya rajin olahraga? Bapak Ibu coba perhatikan semua orang yang berhasil. Semua orang yang dikatakan sukses. Mereka adalah orang-orang yang selalu bangun pagi hari. Yes. Karena mereka tahu, karena bangun pagi hari itu sesuatu yang dipola. Kayak Oke. gitu. Kenapa? Dan begitu mereka bangun pagi, selalu ada ritual-ritual yang menurut saya itu ritual sepele sebenarnya. Bangun tidur, mengucap syukur, bangun tidur untuk self-talk, bangun tidur untuk olahraga sebentar, bahkan dikatakan bahwa mereka minimum setiap hari punya 30 menit untuk exercise. Yang katanya sepele tadi. Oke. Kayak gitu. Ya. Lalu mereka punya waktu 5 menit, ya kan, atau 15 menit atau 30 menit membaca buku. Nah, tadi di awal Audrey mengatakan gitu. Kita bukan hanya perlu sehat secara fisik, tapi otak kita juga perlu sehat dengan cara kita membaca buku, dengan cara kita mengisi dengan konten-konten yang membawa manfaat. Nah, salah satu konten yang membawa manfaat itu apa? Dari Smart FM. Kalau kita nggak baca sambil di jalan misalnya, mendengarkan dan lain sebagainya, itu konten-konten yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena brain kita, knowledge kita harus diisi gitu loh, supaya kita menjadi orang yang sehat secara fisik, sehat juga secara akal budi karena diisi oleh konten-konten yang bagus. Seperti itu, Audrey. Nah, jadi ketika kita dikelilingi sama hal-hal yang positif, pastinya akan membawa dampak positif juga untuk hidup kita Betul, ya. betul. Oke. Nah, Nah, pola Bro pun, Daniel, oke, Audrey, pola pun saya udah siapkan ada analoginya, singkatannya. oke, Jadi ya. oke lah, nanti kita bahas 2 sesi selanjutnya, seperti itu. Kita berbicara tentang pola, tadi Bro Daniel sampaikan bahwa baik ya ketika kita mungkin melihat dulu nih target dan juga mungkin tujuan kita ke depan baru kita men-set pola tadi gitu. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menstandarisasi lah pola sama tujuan kita tadi supaya jangan terlalu jomplang, tujuannya ketinggian, pola yang diatur juga ternyata nggak sampai nih ke sana, Bro Daniel. Silakan. Betul. Betul, saya nggak mau share lagi tentang belum mau share tentang namanya life purpose lah ya, itu terlalu jauh. Ya. Ya kan kita bicara Aha. simpel-simpel aja supaya ini bisa dilakukan Yes. gitu. Nah, Aha. saya punya satu hal simpel aja, Audrey. Oke. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Jangan nyusahin, udah itu aja. Jangan nyusahin. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain dan jangan nyusahin. Udah itu aja. Itu aja tujuannya. Nah, bagaimana kita membangun pola ke sana? Gitu. Jadi jangan jadi orang yang berguna bagi orang lain dan jangan nyusahin gitu. Ya kan? Oke. Itu siapapun bisa melakukan kok. Bahkan anak kecil pun itu bisa melakukan. Apalagi kita orang dewasa seperti itu kan. Nah, saya kasih contoh sebelum kita masuk ke bagian yang paling penting ya. Saya kasih contoh gini. Kalau kita tidak taking care of ourselves gitu ya. Oke. Contohnya anak-anak remaja deh. Saya pernah share tentang anak-anak remaja yang mereka ngerokok, mereka kebut-kebutan di jalan dan lain sebagainya. Nah, itu kan mereka tidak menjaga dirinya lebih baik. Ya kan? Nanti kalau terjadi kecelakaan, lalu mereka merokok dan mereka sakit, ya kan? Lalu mereka merokok nggak ada uangnya, lalu mereka jadi begal gitu kan? Itu kan nyusahin orang lain sebenarnya. Yes. Nah, pola itu dibuang. Jangan lakukan gitu. Simple kan? Jangan nyusahin orang tua, jangan nyusahin orang lain kayak gitu. Terus jaga. Nah, yang kedua jaga kesehatan kita. Kenapa? Karena gini Audrey, saya kemarin tuh ke rumah sakit, saya memikirkan banyak hal gitu ya. Ketika kita punya uang saja, itu tidak cukup ketika kita ke rumah sakit. Kayak gitu. Itu proseduralnya, susahnya, repotnya, dan lain sebagainya, itu ampun deh. Kalau bisa tuh jangan pernah menginjakkan kaki ke rumah sakit. Nah, supaya itu kejadian, caranya gimana? Jaga kesehatan.
Oke. Jaga kesehatan. Nah, ini penting. Saya mau nyelipin satu tips. Seringkali kita berdoa minta kesehatan sama Tuhan ketika kita udah sakit. Tapi Aha. ketika kita sehat, kita tidak punya tanggung jawab untuk menjaga itu, Audrey. Ini yang Nah, ini saya sebenarnya gregetan gitu. Ya kan iya. kalau sakit Tuhan gitu, kalau sehat disia-siakan gitu, tidak dimantap, tidak dijaga, tidak di-maintain dengan baik seperti itu. Nah, itu penting banget, Audrey. Kayak gitu. Jadi simpel ya tujuannya, jadilah berguna bagi orang lain dan jangan nyusahin orang lain. Nah, yuk kita bangun pola seperti itu gimana? Nah, itu yang penting, Small Listeners ya, jadilah berguna untuk orang lain.